Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1821 sampai bab 1824. Keunggulan Wang Jiaxi terletak pada kekuatannya yang kuat dan keterampilannya yang lebih dalam, sedangkan Aqiao lebih fleksibel. Keduanya bola-bali dan bertarung selama lebih dari 30 ronde, tanpa ada pemenang atau pecundang. Wang Jiaxi tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, dan dia sangat marah. Dia menghunus pedangnya dengan suara cang celang lainnya. Kemudian, dia menggunakan keterampilan sihirnya lagi, Chang Yue Slash. Saya melihat cahaya pedang putih yang panjangnya lebih dari 2 meter tiba-tiba jatuh di langit. Dan janda hitam ini juga bukan seorang vegetarian. Dia melepaskan gelang giok yang dia kenakan di pergelangan tangannya. Gelang giok ini merupakan senjata spiritual yang sangat terkenal di antara reruntuhan dewa musim semi, yang disebut cincin terbang lonceng giok. Senjata spiritual lebih canggih dari senjata harta karun. Itu adalah senjata ilahi yang telah memadatkan semangat senjata tersebut. Saya melihat lonceng giok terbang di udara, memancarkan fluoresensi hijau terang. Ding, dengan suara yang tajam, lampu pedang hijau dan putih bertabrakan, langsung menghancurkan lampu pedang Wang Jiaxi. Cahaya pedang putih melesat ke segala arah, menghantam es di sekitarnya. Retakan muncul satu demi satu di dinding es yang awalnya mulus. Meskipun Wang Jiaxi lebih kuat dibandingkan, apa yang dimiliki Black Widow Aqiao adalah senjata spiritual. Dengan berkas senjata tajam seperti itu, Aqiao sama sekali tidak takut pada Wang Jiaxi, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani, dan ada kecenderungan samar untuk mengalahkan Wang Jiaxi. Saya melihat Aqiao melambaikan lonceng giok yang terbang di udara, terus-menerus menyerang Wang Jiaxi. Cincin terbang Yuling tampak hidup, hampir menyerang secara semi-otonom, sangat cepat dan dapat menyerang Wang Jiaxi dari segala sudut. Hal ini membuat Wang Jiaxi perlahan-lahan menggeliat. Pada saat ini, Zhong Mingwei di sisi lain, pada suatu saat, diam-diam mematikan apinya. Dia sekali lagi menggunakan keterampilan magisnya, Flame Palem. Beberapa ular api bergegas menuju Aqiao dalam sekejap. Cahaya api terpantul di wajah cantik Aqiao, yang terakhir terlihat sangat bertekad dan tidak takut sama sekali. Aqiao mendengus dingin, betapa tidak tahu malu, kamu tidak bisa mengalahkanku sendirian, jadi dua orang menyerang bersama. Apakah kamu pikir aku akan takut? Dengan itu, Aqiao melambaikan tangannya, dan cincin terbang lonceng giok berubah dari satu ke dua. Salah satunya menyerang Wang Jiaxi, dan yang lainnya adalah beberapa ular api yang menghalangi Zhong Mingwei. Zhong Mingwei mencibir dan berkata, jika aku bisa membunuhmu, itu saja, dari mana datangnya semua omong kosong ini? Saat dia berbicara, dia meningkatkan kekuatan apinya. Pada saat yang sama, Wang Jiaxi juga mengambil nafas, berbalik dengan pedangnya, dan menyerang Aqiao. Cincin terbang lonceng giok Aqiao segera menghalangi cahaya pedang Wang Jiaxi. Untuk sesaat, ketiganya mulai bersaing untuk mendapatkan kekuatan. Untungnya, Aqiao menggunakan senjata spiritual. Jika tidak, dia akan dikalahkan oleh upaya gabungan dari dua senjata lainnya. Namun, saat ini, Aqiao sudah kurus dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wang Jiaxi memandang Ye Chong dan berkata, "Nak, tidakkah kamu ingin membuat perbedaan? Sekarang kamu ambil kesempatan ini untuk membunuh janda hitam. Misi hari ini akan dihitung sebagai pencapaian pertamamu, benarkah, Ye Chong?" Tersenyum, Wang Jiaxi berkata, "Anran, setelah kamu kembali, aku pasti akan membalas jasamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kios kelima istana hantu musim semi. Bagaimana dengan itu?" "Oke," Ye Chong berkata dengan senyum. Lalu, Ye Chong perlahan berjalan menuju Aqiao. Aqiao mengerutkan kening, melihat Ye Chong berjalan ke arahnya, dan berpikir dalam hati pahit.
Sepertinya dia memang akan mati di sini hari ini. Namun, ketika Ye Chong baru saja melewati Wang Jiaxi, sesuatu tiba-tiba berubah. Ye Chong tiba-tiba melakukan gerakan backhand dan meraih tenggorokan Wang Jiaxi. Wang Jiaxi terkejut. Saat ini dia bersaing dengan Akiao dan tidak bisa mengulurkan tangannya untuk melawan Ye Chong. "Tiga kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak?" Wang Jiaxi bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ya, menurutku lebih baik membunuhmu daripada membunuhnya. Kamu, penjahat bermuka dua, beraninya kamu memberontak. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi?" Wang Jiaxi mengancam. Ye Chong tertawa dan berkata, "Benarkah aku bisa bertahan jika aku mendengarkanmu? Bermuka dua, di mana kamu mulai membicarakan hal ini? Aku khawatir kamu tidak ingin meninggalkan jalan bagiku untuk bertahan hidup ketika kamu pertama kali melihatku. Apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya hanyalah taktik penundaan. Ketika kamu membawaku kembali ke istana hantu musim semi, maukah kamu melepaskanku? Apakah kamu pikir aku bodoh?" Wang Jiaxi sedikit takut ketika Ye Chong mengungkapkan pikirannya. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Tidak, tidak, kamu salah paham." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar mengira aku bodoh." Wang Jiaxi harus mengakui, "Ya, nak, kamu pintar. Tapi aku akan memberimu kesempatan sekarang, selama kamu membiarkan aku pergi dan membantu kami membunuh janda hitam. Aku jamin kamu akan baik-baik saja." Pada saat ini, dua murid istana hantu musim semi yang tersisa juga menarik senjata mereka dan menghadapi Ye Chong. Lepaskan gigi ketiga, Wang Jiaxi mendapatkan kepercayaan diri dan mencibir, "Wah, tidak ada gunanya jika kamu membunuhku. Jika kamu melepaskan aku jamin kamu akan tetap hidup," Ye Chong berkata sambil tersenyum kecil. "Aku khawatir, sulit bagiku untuk mempercayaimu." "Wah, aku tidak percaya kamu benar-benar berani membunuhku. Apakah kamu ingin menjadikan istana hantu musim semi sebagai musuh, Aren? Apakah kamu tidak takut diburu?" Wang Jiaxi bisa menjadi tangguh jika dia tidak bisa lembut. Ye Chong, bagaimanapun, tidak menerima ini sama sekali. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ketika Wang Jiaxi masih ingin berbicara, setelah mendengar bunyi klik, Ye Chong sangat tegas dan langsung mematahkan leher Wang Jiaxi. Seorang master dari generasi Wang Jiaxi, saya khawatir dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di tangan Ye Chong dengan sangat sedih. Ada keengganan dan ketidakpercayaan yang mendalam di matanya. Kemudian, Wang Jiaxi memiringkan tubuhnya dan terjatuh. Pada saat yang sama, dua murid di belakang Ye Chong melihat Wang Jiaxi terbunuh dan bergegas menuju Ye Chong bersama-sama. Kedua murid ini hanya berada di level prajurit tingkat Xuan, tidak setingkat dengan Ye Chong. Ye Chong melenyapkan kedua murid itu dalam sekejap. Saat ini, konfrontasi di sisi lain juga berakhir. Meskipun Akiao memiliki senjata spiritual untuk melindunginya, dia masih bertarung 1 lawan 2, dan lawannya lebih kuat darinya. Jika Ye Chong tidak membunuh Wang Jiaxi tepat waktu, Akiao mungkin sudah mati. Meski begitu, Akiao masih terluka oleh kekuatan lawan, ia terjatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Untungnya, ketika Zhong Mingwei melihat Ye Chong membunuh Wang Jiaxi, dia ketakutan dan segera menarik kekuatannya. Jika tidak, cedera Aco akan semakin parah. Saat ini, Akiao dapat membunuhnya bahkan jika orang biasa datang. Zhong Mingwei memandang Ye Chong dengan tidak percaya dan berkata, "Nak, kamu berani membunuh kepala gigi ketiga kamu mati." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Benarkah?" Zhong Mingwei berkata, "Jangan khawatir, Chun Istana Hantu tidak akan membiarkanmu pergi, dan tidak akan berhenti sampai membunuhmu." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ya, aku juga takut, jadi aku tidak siap membiarkan orang-orang di Istana Hantu musim semi pergi begitu cepat, aku baru tahu beritanya." Zhong Mingwei tertegun, "Kamu, apa maksudmu?" Ye Chong mengangkat bahu, "Ini sangat sederhana, selama aku membunuhmu, tidak ada yang akan segera mengirim berita." Mendengar ini, Zhong Mingwei mencibir. Dia memandang Ye Chong dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Wah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku, bukannya mereka?"
Belum pernah bertarung sebelumnya, Zhong Mingwei tahu bahwa Ye Chong tidak mampu mengalahkannya. Ye Chong tersenyum sedikit dan tidak mengatakan omong kosong. Dia tahu batas atas kekuatan Zhong Mingwei dan tidak mau berurusan dengan Zhong Mingwei, jadi dia langsung menggunakan jurus spesialnya, ledakan api marah Buddha. Saya melihat Ye Chong pertama kali menggunakan teknik teleportasi flash, dan dalam sekejap dia dekat dengan Zhong Mingwei. Kemudian, dia menggunakan teknik teleportasi flash untuk kembali ke posisi semula. Serangkaian tindakan ini memakan waktu kurang dari 1 tarikan napas. Zhong Mingwei bahkan tidak merasa bahwa ketika Ye Chong berada di depannya tadi, dia meninggalkan bekas api di antara alisnya. "Wah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu begitu mewah?" kata Zhong Mingwei. Ye Chong sedikit tersenyum, "Pergilah ke neraka." Kemudian, keyakinan Ye Chong bergerak, dan kepala Zhong Mingwei tiba-tiba meledak dengan keras. Tiba-tiba, ledakan meledak dan percikan api beterbangan kemana-mana. Janda hitam di sebelahnya tercengang. Saya tidak menyangka anak di usia semuda ini akan memiliki keterampilan seperti itu. Kekuatan ledakan api murka Buddha sangat besar, namun kekuatan Zhong Mingwei juga tidak lemah. Setelah asap berlalu, meskipun Zhong Mingwei terlihat sangat malu dan terhuyung, dia bertahan dan tidak jatuh. Namun saat ini, dia telah kehilangan sebagian besar efektivitas tempurnya. "Nak, kamu sangat menjijikkan. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu." Zhong Mingwei menatap Ye Chong dengan getir. Saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa ledakan dahsyat tadi membuat retakan pada dinding es di sekitarnya semakin besar. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Sekarang, kamu bisa mati." Saat ini, Zhong Mingwei telah kehilangan kekuatan bertarungnya, dan dia tidak bisa lagi menjadi lawan Ye Chong. Melihat Ye Chong hendak membunuhnya, Zhong Mingwei panik dan berkata dengan cepat, "Tidak, jangan bunuh aku, sudah kubilang. Gigi kedua sudah datang ke sini. Jika kamu memberitahu dia bahwa kamu membunuhku, kamu akan melakukannya mati lebih banyak lagi. Cepat." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Membunuh 1 berarti membunuh 2 berarti membunuh. Apa alasan mengapa saya tidak bisa membunuhmu?" "Tidak." Zhong Mingwei berkata, Kamu membunuh orang gigi 3. Saya tidak perlu membicarakan masalah ini. Pada saat yang sama, saya juga dapat menjamin bahwa jika Anda bergabung dengan Istana Hantu Musim Semi, Anda juga bisa menjadi gigi ketiga yang baru, selama Anda punya waktu luang. Aku, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku." "Benar, aku tidak tertarik dengan ini." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju Zhong Mingwei. Mata Zhong Mingwei menunjukkan ekspresi ngeri. Jangan bunuh aku bisa memberimu posisi tinggi. Aku bisa memberimu kemuliaan dan kekayaan. Bukankah kamu benar-benar menyukainya? Kamu lebih benci daripada gigi ketiga. Omong kosong. Terlebih lagi, pergilah ke neraka, kata Ye Chong. Dan ketika Ye Chong memutuskan untuk membunuh Zhong Mingwei, dia tiba-tiba mendengar klik. Sebuah lubang besar akhirnya terbuka di sekitar dinding es halus. Dan mayat di dalam dinding es jatuh langsung dari bukaannya dan jatuh ke tanah dengan suara dong. Apa yang Ye Chong dan yang lainnya tidak duga adalah mayat itu benar-benar hidup. Mayat Gletser ini benar-benar hitam dan jatuh tepat di sebelah Zhong Mingwei, pengemudi gigi 4. Sebelum Zhong Mingwei sempat bereaksi, ia melihat bangkai Gletser yang ganas ini, tanpa penjelasan apapun, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyerang dengan gerakan jantung harimau, langsung menusuk dada Zhong Mingwei dengan satu tangan. Ketika mayat Gletser itu mengulurkan tangannya, ia berlumuran darah dan telah merebut hati Zhong Mingwei. Wajah Zhong Mingwei begitu ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dan mati bahkan tanpa sempat berteriak. Dan bangkai Gletser itu benar-benar memasukkan jantung Zhong Mingwei ke dalam mulutnya dan mulai memakannya. Adegan ini membuat Ye Chong dan Akiao tercengang, itu terlalu kejam. Setelah mengambil 2 gigitan jantungnya, Glacier Corps tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan mencium udara, sepertinya menyadari bahwa ada orang lain yang hidup di sini. Pada saat ini, Akiao telah benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya, dan karena Ye Chong baru saja menggunakan terlalu banyak kekuatan elemen, dia sekarang sangat kekurangan energi.
dengan hanya tersisa 20 hingga 30% dari kekuatannya, Yi Kuyue. Oleh karena itu, bangkai Gletser seperti itu merupakan ancaman besar bagi mereka. Saat dia berbicara, mayat Gletser sudah bergegas menuju Ye Chong. Kecepatan tubuh Gletser sangat cepat, dan mendekati Ye Chong dalam sekejap mata. Kemudian, ia menggunakan gerakan yang sama. Harimau hitam itu merobek jantungnya, dan mengarahkan kelima jarinya yang seperti pisau ke dada Ye Chong. Ye Chong tidak berani gegabah dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk melawan. Pukulannya memblokir lengan mayat Glasier, tapi rasanya seperti dia mengenai baja padat. Tubuh mayat Gletser ini sangat keras, membuat lengan Ye Chong mati rasa karena shock. Untungnya, serangan Ye Chong berhasil menghalau serangan mayat Gletser. Pada saat ini, Ye Chong memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang dan menendang perut tubuh Bing Huo. Tubuh mayat Glasier kaku, dan hanya kedua lengannya yang tampak fleksibel. Ia ditendang oleh Ye Chong, dan tubuhnya terjatuh ke belakang dengan kaku. Namun, mayat Gletser tidak takut sakit, dan serangan Ye Chong hanya bisa mengusir lawan, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Mayat Gletser mundur beberapa meter, dan kemudian bergegas menuju Ye Chong lagi. Setelah beberapa putaran, Ye Chong kelelahan dan terengah-engah. Sebaliknya, bangkai Gletser sama sekali tidak menyadari betapa lelahnya ia. Ye Chong dirugikan, dan ini bukan situasi terburuk. Segera setelah itu, hanya terdengar dua suara klik, dan dua retakan lagi terbuka di dinding es. Dan kemudian dua bangkai Gletser jatuh ke tanah dengan dua suara, dong-dong. Untuk sementara waktu, Ye Chong mengalami krisis yang lebih besar. Dan saya khawatir akan lebih banyak lagi bangkai Gletser yang akan runtuh dalam waktu dekat. Ye Chong diam-diam berkata, itu tidak baik untuknya, sulit baginya untuk melarikan diri sekarang. Apalagi Murong Yan dan Akiao yang telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Apakah kamu akan mati di sini hari ini? Ye Chong kehabisan ide sejenak, ide ini terlintas di benaknya. Dan pada saat ini, sebuah suara terdengar dari senjata ajaib luar angkasa Ye Chong. Itu tidak akan berhasil, tapi aku punya cara untuk membantumu. Itu adalah Sin Sin, roh 10.000 bunga. Ye Chong dengan cepat berkata. Apa yang bisa saya lakukan berbalik menjadi cahaya putih dan keluar dari senjata ajaib luar angkasa. Dan kemudian langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Chong. Dan saat Sin Sin terintegrasi ke dalam tubuh Ye Chong, Ye Chong merasakan aliran kekuatan meledak di tubuhnya. Di luar dugaan, Sin Sin juga memiliki kekuatan super yang seketika membuat kekuatan Ye Chong meningkat sepenuhnya. Bahkan lebih kuat dibandingkan saat ia berada di puncaknya. Pada saat ini, mayat Gletser telah bergegas menuju Ye Chong. Ye Chong mengayunkan pukulan, dan dengan keras, Ye Chong menjatuhkan kepala mayat Gletser. Mayat Gletser yang kehilangan kepalanya tidak mati, tapi menyerang kemana-mana seperti lalat tanpa kepala. Itu terjerat dengan mayat Gletser lainnya. Ye Chong terbang dan menjatuhkan kedua mayat Gletser itu bersama-sama. Jika mayat Gletser ini memiliki IQ, mereka akan bertanya-tanya mengapa Ye Zhan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Di saat yang sama, beberapa retakan lagi terbuka dari dinding es. Dengan suara bang bang bang, jatuh ke tanah, 6 atau 7 mayat Gletser muncul. Mereka tertarik dengan suara menggoda Ye Chong dan semua bergegas menuju Ye Chong. Murong Yan dan Akiao aman untuk saat ini, dan dengan restu Sin Sin, Ye Chong mendapatkan kembali kekuatannya dan dapat menangani mayat Gletser ini tanpa kesulitan apapun. Selain itu, Sin Sin yang tergantung di tubuh Ye Chong tidak hanya memberikan kemampuan pemulihan yang kuat, tetapi juga dapat menyerang. Dia bisa memadatkan meriam udara seukuran kepalan tangan, mengendalikannya dari jarak jauh, dan menyerang musuh. Di bawah kendali Sin Sin, meriam udara meledak, menghantam wajah mayat Gletser. Meskipun meriam udara tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada bangkai Gletser, namun untuk sementara dapat menghentikan kecepatan bangkai Gletser. Jadi, dengan kerjasama Ye Chong dan Sin Sin, semua bangkai Gletser ini dirobohkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Namun, Ye Chong tidak merasa santai saat ini. Karena retakan pada dinding es di sekitarnya masih terus membesar,
bangkai gletser di dalamnya bisa runtuh kapan saja. Pada saat ini, Xin berkata dengan lemah, itu tidak mungkin lagi, aku tidak bisa bertahan lagi. Ternyata membantu Ye Chong mendapatkan kembali kekuatannya juga merupakan kerugian besar bagi Xin. Mampu bertahan selama 5 menit adalah sudah batasnya. Aku akan kembali untuk tidur siang. Setelah mengatakan itu, Xin berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke lautan bunga dengan senjata ajaib luar angkasa. Setelah Xin pergi, Ye Chong merasa tubuhnya seperti roboh. Saat ini, jika ada mayat lain yang jatuh dari gletser, Ye Chong mungkin tidak berdaya. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak berani melawan. Dia berjalan ke sisi Murong Yan dan bersiap untuk membawa Murong Yan pergi dari sini. Bagaimana kabarmu? Ye Chong bertanya pada Akiao di sisi lain. Saat ini, Black Widow Akiao sudah bisa berdiri dan berjalan dengan bebas setelah sekedar istirahat. Aku baik-baik saja, kata Aco. Ye Chong mengangguk, itu bagus. Ayo cepat pergi, terlalu berbahaya di sini. Dengan itu, Ye Chong menarik Murong Yan menjauh dari sini. Akiao segera mengikutinya, dan sebelum pergi, dia tidak lupa mengambil kotak hitam di tanah. Ketiga orang itu dengan cepat meninggalkan ruang es dan kembali melalui jalan yang sama. Setelah meninggalkan ruang es, kami kembali ke lorong sempit ke atas. Namun, Ye Chong masih khawatir. Karena bahkan jika mereka kembali ke lokasi retakan, dalam kondisi mereka saat ini, mereka tidak akan mampu mengatasi penurunan 20 meter. Jika bangkai gletser yang menakutkan mengejar mereka di sepanjang jalan ini, mereka akan tetap mati. Ye Chong berbagi pemikirannya dengan dua orang lainnya. Akiao berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Saat dia mengatakan itu, Akiao mendorong ke depan untuk memimpin. Ye Chong penasaran, apa yang bisa kamu lakukan? Akiao tersenyum, kamu akan segera tahu. Lalu, mereka bertiga berjalan. Ketika mereka mencapai tikungan, dia tiba-tiba berhenti, turun. Ye Chong awalnya ingin bertanya pada Akiao mengapa dia tidak pergi. Akiao menunjuk ke dinding es di sebelah kiri dan tersenyum pada Ye Chong. Ye Chong berbalik dan menemukan ada persimpangan tersembunyi di jalan. Pada dinding es terdapat pertigaan jalan, namun karena tertutup es dan sekelilingnya sangat gelap maka sangat tersembunyi. Jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Ketika Ye Chong dan yang lainnya datang, mereka sama sekali tidak menyadari pintu masuk gua yang tersembunyi ini. Ayo pergi, ajak Akiao. Ketika Ye Chong melihat Akiao begitu tenang, dia tahu pasti ada sesuatu yang istimewa di dalam dirinya. Mereka bertiga berjalan ke persimpangan jalan ini, yang juga merupakan koridor yang sangat sempit. Ye Chong bertanya, di mana terowongan ini mengarah? Akiao berkata, ini mengarah ke istana bawah tanah lainnya. Di istana bawah tanah itu, hiduplah hantu dan serangga dari dunia bawah. Ye Chong berkata dengan bodoh, bukankah itu sangat baik, bahaya? Sebenarnya Akiao sangat akrab dengan lingkungan di sini, karena dia telah menjelajahi daerah sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Akiao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, selama kita tidak memperingatkan hantu Hades ini, mereka tidak akan menyerang kita. Ye Chong mengangguk, koridor ini tidak panjang, dan dibutuhkan waktu kurang dari 20 menit untuk mencapai ujungnya. Di ujungnya memang ada ruang es yang sangat luas dan besar. Namun, tidak ada mayat di dinding es. Di tengah lantai ruang es terdapat lubang berbentuk persegi seukuran kolam renang. Lubang tersebut kedalamannya sekitar 5 meter. Yang paling aneh adalah keempat dinding lubang tersebut memancarkan cahaya biru yang redup. Ketika Ye Chong melihat dengan hati-hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ternyata ada banyak sekali kumbang seukuran jari tergeletak di keempat dinding lubang. Kumbang ini terlihat transparan, dengan nyala api kecil berwarna biru di dalam tubuhnya, dekat ekornya. Ini adalah serangga hantu legendaris Hades. Ketika Murong Yan melihat serangga ini, dia sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Ye Chong. Ye Chong juga melihat lampu biru ini dengan hati-hati. Tapi Akiao tidak terlihat takut sama sekali. Dia terlihat seperti sedang melihat sesuatu yang sangat indah.
dan dia bahkan memiliki senyuman konyol di wajahnya. Saya harus mengatakan bahwa cahaya biru yang dipancarkan serangga hantu Hades ini memang sangat indah. Namun di balik keindahan tersebut, terdapat bahaya yang fatal. Akio berkata, "Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja jika kami bergerak sedikit dengan hati-hati dan berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam lubang. Kami akan bersembunyi di sini dan pergi ketika kekuatan kami pulih." Ye Chong juga setuju dengan Akio. Menurutnya, ini adalah cara terbaik saat ini. Setelah itu, mereka bertiga menemukan sudut dan duduk, tanpa sadar berusaha menjauh dari lubang tersebut. Ye Chong mengeluarkan kayu manis lain dari senjata ajaib luar angkasa. Kayu manis ini sendiri memiliki efek pemulihan yang sangat baik, dan ditambah dengan tubuh Dewa Naga Ye Chong, kemampuan pemulihannya luar biasa. Saat dia makan, kekuatannya pulih dengan cepat. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu menyelamatkanku?" Akio bertanya. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, aku tidak menyelamatkanmu. Aku juga menyelamatkan diriku sendiri. Kami berdua berasal dari luar, dan orang-orang dari Istana Hantu Musim Semi sudah lama ingin menangkap kami." Yang ketiga, ini perlengkapan, meskipun dia bilang dia ingin merekrutku, tapi bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa jika aku mengikutinya kembali ke Istana Hantu Musim Semi, aku mungkin akan mati. Lagi pula, dia hanya berbohong padaku dan ingin memanfaatkanku. Aku ingin menyingkirkan mereka, tapi aku sebenarnya bukan lawan mereka, jadi aku tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Berkat penampilanmu, aku bisa menahan kepala gigi ketiga, jadi aku bisa mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Jadi kita bisa dianggap saling menguntungkan. Ayo mengangguk dan berkata, "Oh, itu saja, tapi terima kasih. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini?" Ye Chong berkata, "Kita akan pergi ke Danau Dewa Musim Semi untuk mencari tulang wanita giok dari Dewa Musim Semi." Tulang wanita giok dari Dewa Musim Semi adalah benda suci yang terkenal dalam peninggalan Dewa Musim Semi. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang tinggal di reruntuhan Dewa Musim Semi ingin mendapatkan tulang wanita giok Dewa Musim Semi. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan jade Lady Bone of the God of Spring. Tulang-tulang wanita giok Dewa Musim Semi terkunci di dasar Danau Dewa Musim Semi, dan Danau Dewa Musim Semi dijaga oleh lingkaran sihir kuno. Bahkan pemilik kios Istana Hantu Musim Semi, dan bahkan pemilik istana-istana hantu Musim Semi, mereka tidak dapat menembus lingkaran perlindungan. Kalau tidak, mereka pasti sudah mendapatkan tulang wanita giok Dewa Musim Semi sejak lama. Akio memberitahu Ye Chong hal ini. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Jika itu lingkaran sihir, aku tidak takut." Dalam warisan Dewa Naga Ye Chong, ada bab yang didedikasikan untuk lingkaran sihir, yang berisi penjelasan rinci tentang berbagai lingkaran sihir kuno. Oleh karena itu, terlepas dari lingkaran sihirnya, Ye Chong akan tahu cara memecahkannya hanya dengan melihatnya. "Tetapi kenapa kalian berdua orang luar juga ingin mendapatkan tulang wanita giok Dewa Musim Semi?" Akio bertanya dengan bingung. Ye Chong hendak menjawab ketika dia mendengar Murong Yanxing batuk 2 kali. Artinya jelas, dia tidak ingin Ye Chong mengatakan yang sebenarnya. Tampaknya Murong Yan selalu memusuhi Akio. Ye Chong tersenyum, tetapi tidak secara langsung memberitahu Akio bahwa gadis suci Musim Semi masih tinggal di tubuh Murong Yan. Dia hanya berkata dengan samar, "Itu hanya permintaan dari seorang teman." Melihat Ye Chong tidak mau mengatakan lebih banyak, Akio tidak bertanya lagi. Setelah itu, Akio terus bermain-main dengan kotak hitam tersebut. Ye Chong bertanya, "Bukankah ini jimat serangga yang terkandung di dalamnya?" Akio mengangguk. Ye Chong bertanya lagi, "Apakah kamu ingin mendapatkan jimat serangga dan mengendalikan serangga hantu ini di dunia bawah? Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan Istana Hantu Musim Semi?" Akio berkata, "Saya hanya ingin membunuh pemilik kios dan membalaskan dendam suami saya." "Oh, itu dia," kata Ye Chong. Kemudian, dia melihat Akio memainkannya, tapi dia tidak pernah bisa membuka kotak itu. "Kotak ini sepertinya sulit dibuka," kata Murong Yan. Akio berkata, "Tentu saja, ini adalah mekanisme yang paling sulit di dunia. Bahkan saya perlu waktu untuk memecahkannya,
apalagi yang lain. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Sepertinya Anda harus sangat pintar," kata Akiao dengan bangga. "Tak perlu dikatakan lagi. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, saya diakui sebagai orang terpintar kedua di reruntuhan Dewa Musim Semi." "Oh, siapa orang terpintar?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Akiao berkata, "Orang terpintar adalah tuanku. Tapi dia sudah meninggal. Kalau tidak, dia akan bisa membuka kunci kotak ini dengan mudah." Ye Chong dan Murong Yan keduanya tertawa diam-diam. Lalu, Ye Chong berkata, "Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Anda ingin mencobanya juga, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu Anda. Saya sudah mencoba memecahkannya sejak lama dan saya masih tidak bisa memecahkannya, kotak ini," kata Akiao. Namun, dia tetap menyerahkan kotak itu kepada Ye Chong. Ye Chong mengambil kotak hitam itu dan melihatnya dengan cermat. Ternyata kotak ini sebenarnya adalah kotak rahasia dari zaman dahulu kala. Asalkan semua balok kayunya didorong menjauh dengan urutan tertentu, maka kotak tersebut bisa dibuka dengan mudah. Namun jika salah pesanan, kotaknya tidak bisa dibuka. Jika Anda ingin menggunakan kekerasan untuk memecahkannya, asam di dalam kotak akan merusak semua yang ada di dalamnya. Memecahkan kotak itu mungkin sangat sulit bagi Aco. Tapi bagi Ye Chong, itu mudah. Itu bukan karena Ye Chong pintar. Itu karena ada catatan rincian tentang institusi serupa di warisan Dewa Naga. Ini setara dengan memiliki instruksi manual dalam pikiran Ye Chong. "Bagaimana kabarmu? Apa kamu tidak mengerti? Menurutku hanya aku, orang terpintar kedua di dunia, yang bisa membuka kotak ini. Tentu saja, masih butuh waktu," kata Akiao di sebelahnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Chong membuka kotak itu dengan beberapa klik ringan. Akiao menekan bagian kedua dari kata-katanya dan menatap Ye Chong dengan tidak percaya. "Adik kecil, bagaimana kamu membukanya?" Ye Chong berkata sambil tersenyum. "Bahkan anak berusia 5 tahun di tempat kita bisa bermain dengan benda sederhana seperti itu." Akiao tersipu. Mungkinkah dia, sedetik nilai anak, bisakah bermain dengannya, orang pintar, lebih buruk dari anak berusia 5 tahun. Namun, Akiao tidak mempedulikannya dan mengambil kotak itu dengan penuh semangat. "Saya melihat sesuatu di dalam kotak, yaitu jimat serangga yang dapat mengendalikan serangga hantu di dunia bawah. Yang disebut simbol serangga ini sebenarnya adalah tanda persegi dengan ukiran simbol aneh di atasnya." Akiao mendapatkan jimat serangga dan dengan tidak sabar menuangkan kekuatannya ke dalamnya. "Saya melihat simbol di permukaan jimat serangga tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Serangga hantu Hades di lubang yang dalam sepertinya merasakan semacam panggilan, dan warna biru di punggung mereka tiba-tiba menjadi lebih cerah." Namun, kekuatan Akiao sepertinya belum cukup. Dia hanya membuat jimat serangga itu menyala sesaat, lalu dihancurkan. Dan saat jimat serangga itu padam, serangga hantu di dunia bawah ini juga kembali ke kondisi tidurnya. Akiao mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat menyalakan jimat serangga itu. Pada saat ini, Ye Chong teringat perkataan pemimpin gigi ketiga Wang Jiaxi. Wang Jiaxi pernah berkata bahwa meskipun Anda mendapatkan jimat serangga, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Sepertinya begitu, Ye Chong memberitahukan hal ini kepada Akiao. Akiao jelas kecewa. "Jadi begitu? Sepertinya saya harus kembali berlatih sebentar. Sial, saya tidak bisa membalas dendam dalam waktu singkat." Saat dia mengatakan itu, Akiao menatap Ye Chong. Dia mengangkat jimat serangga dan melambaikannya di depan Ye Chong. "Apakah kamu menginginkannya?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa menyimpannya, aku tidak tertarik." Akiao tersenyum, lalu mengikuti miliknya sendiri. Jimat serangga dimasukkan ke dalam kerahnya. Jelas tidak memberi Ye Chong kesempatan untuk mengambilnya. "Adik, meskipun kamu menyelamatkanku, jika kamu ingin mencuri jimat serangga dariku, aku tidak akan sopan padamu," kata Akiao. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukankah sudah kubilang, aku tidak tertarik." Saat dia berbicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar koridor. Kemudian, seorang pria masuk. Pria ini tinggi, berotot,
dan terlihat sangat kuat. Dia memiliki janggut dan kulit gelap, dan terlihat sangat suram di ruangan es yang redup ini. Ketika Aqiao melihat orang itu datang, dia hanya mencibir. Ternyata dia adalah master peringkat kedua di antara 4 master Istana Hantu musim semi. Saya tidak menyangka Anda ada di sini juga. Ternyata ini orangnya adalah master peringkat kedua. Istana Hantu musim semi, dagang. Gu Dagang melirik Aqiao dengan dingin dan berkata, "Janda hitam, aku di sini untuk membunuhmu." Lalu, Gu Dagang melirik Ye Chong di sebelahnya. Ye Chong berdiri. Setelah beberapa saat istirahat, kekuatan Ye Chong telah pulih sampai batas tertentu. Gu Dagang melihat sekilas kultivasi dan kekuatan Ye Chong. Di usia yang begitu muda, dia sebenarnya adalah seorang pejuang tingkat surga yang sangat berprestasi. Keberuntungan semacam ini sungguh tidak sederhana, komentar Gu Dagang, dan kemudian bertanya, "Apakah kamu membunuh kepala roda ketiga dan kepala roda keempat?" Bersambung.